Oh, 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 together we grow in the place we used to know. Selamat pagi anak-anak semua. Baik, perkenalkan dulu, nama Ibu Putu Adi Sulistia Dewi ya. Tapi kalian bisa panggil Ibu Dewi. Ibu adalah seorang content creator. Basicnya Ibu tuh ada di Instagram sama TikTok. Mungkin kalau kalian pernah lihat atau rata-rata orang tua kalian mungkin ada yang follow. Itu nama Instagram sama TikTok Ibu Bali Kids Day Out. Jadi Instagram Ibu sama TikTok Ibu itu biasa sharing tentang tempat-tempat atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan keluarga dan anak-anak. Nah teman-teman, itu tadi perkenalan singkat dari Ibu Dewi selaku konten creator. Teman-teman, ada yang sudah pernah menonton konten-konten yang dibuat oleh Ibu Dewi? Kalau belum, kita saksikan bersama-sama cuplikan video konten Ibu Dewi. Ini dia playground terbaru nomor 4, pasti belum banyak yang tahu. Yang pertama, Keep Fort di Ubud. Ini adalah playground yang memiliki interaktif gaming terlengkap di Bali. Kedua, ada main-main di Canggu. Playground terlengkap ini punya indoor, outdoor, bahkan kids pool loh. Ketiga, ada Aero X Space Adventure. Nggak cuma buat anak-anak, teenager, bahkan adult dipersilahkan main di sini. Terbaru ada U Edu Park, the biggest indoor bouncy balloon playground di Bali ini baru aja buka di pusat kota Denpasar. Jadi mau datengin yang mana dulu nih? Nah itu dia cuplikan konten Ibu Dewi. Wah keren sekali ya teman-teman. Nah kami jadi penasaran Ibu, awal mula Ibu bisa membuat konten di media sosial tuh seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Ya baik, jadi sebenarnya kalau zaman awal-awal Ibu konten itu masih belum familiar ya konten kreator. Jadi awalnya Ibu iseng. Ibu memang suka jalan-jalan. Jadi Ibu isi waktu jalan-jalan sama anak-anak itu sekalian ambil video, ambil foto. Nah, jadi foto dan video itu Ibu upload di Instagram dan dulu belum ada TikTok sih, baru Instagram aja. Jadi Ibu isi captionnya tentang nama tempatnya, harganya berapa. Jadi Ibu isi informasi seperti itu. Lama-lama ternyata banyak yang follow. Banyak yang perlu membutuhkan informasi tentang tempat-tempat jalan-jalan bersama keluarga itu, jadi pelan-pelan banyak yang follow Instagram itu. Begitu. Wah keren sekali ya teman-teman, yang dari iseng-iseng aja bisa menjadi konten kreator seperti sekarang. Lanjut. Kita penasaran juga nih Bu, mengapa Ibu memilih nama Bali Kids Day Out sebagai nama akun medsos Ibu? Kalau untuk nama sendiri itu ya karena memang biar ada kaitannya dengan anak-anak ya, karena Ibu kan suka jalan-jalannya sama anak-anak. Jadi Ibu cari nih apa sih kira-kira nama yang menarik, yang bikin orang kayak penasaran gitu. Ini apa sih Bali Kids Day Out? Itu artinya kan anak-anak Bali yang jalan-jalan keluar. Jadi orang-orang tuh pada penasaran, ingin jalan-jalan kemana sih di Bali ini, dia akan datengin akun Ibu jadinya gitu. Nah, jadi gimana caranya kita bikin nama yang bikin orang penasaran. Jadi Ibu pakailah Bali Kids Day Out gitu. Namanya itu bagus banget loh Bu, untuk nama jalan-jalan. Ya, jadi memang sengaja dan bikin orang penasaran gitu. Baik Bu, dari video yang saya lihat ada berbagai jenis konten ya Bu, seperti review makanan, vlog jalan-jalan, unboxing produk. Konten mana yang paling sering Ibu buat? Baik, untuk konten terbanyak itu memang konten jalan-jalan. Konten jalan-jalan itu awal mula dari cerita akun Ibu ini. Jadi memang jalan-jalan ke tempat-tempat yang family friendly, yang cocok buat bawa anak, bawa keluarga, itu yang terbanyak ada di akun Ibu. Jadi seiring berjalannya waktu, banyak juga tempat-tempat yang family friendly, tapi tidak selalu kayak playground ya. Jadi kayak restoran, mungkin restoran itu ada playgroundnya, atau restoran itu punya kids menu gitu, makanan untuk anak-anak. Dia juga tertarik
Jadi dia menghubungi ibu, coba buat boleh nggak kalau tempat kita itu dipromosikan di akun Bali Kids Get Out. Jadi lama-kelamaan tuh berkembang, jadi nggak cuma tempat buat jalan-jalan aja, jadi nambah jadi kayak restoran, bahkan kayak unboxing mainan pun ada beberapa di akun ibu juga kontennya. Wah, ternyata Ibu Dewi suka banget jalan-jalan ya. Oke, Clarissa. Dari setiap konten yang Ibu buat, bisa Ibu ceritakan bagaimana proses Ibu membuat konten dari proses pembuatan sampai dari ide sampai siap tayang. Baik, jadi gini ya, karena ibu itu jalan-jalan sama keluarga, sama anak-anak, sebisa mungkin ibu tuh kontennya tuh natural aja. Jadi nggak ada yang kamu harus acting begini ya, kamu harus acting begitu, itu enggak. Jadi anak-anak itu tak biarin lah mengalir, mau dia kemana dulu, mau makan dulu, mau main dulu gitu. Gak apa-apa, jadi mood anak-anak juga bagus tetap, dan konten ibu juga tetap. Tapi tetap dipikirin konsepnya, misalnya kita ke restoran ini mau bahas apa gitu. Jadi tetap dipikirin konsepnya, cuman sambil jalan aja, biar nggak terlalu biar nggak terlalu maksa anak-anak juga buat harus begini, harus begitu. Nanti yang ada mereka malah nggak mood, bad mood malahan dia nanti. Jadi Ibu juga bisa memilih ya, biar anak-anak bisa ikut juga senang. Apakah Ibu memiliki editor khusus atau mengedit sendiri setiap kontennya? Untuk saat ini, ibu masih pegang semuanya sendiri, masih yang shoot sendiri, ya dibantu sama suami ibu juga ya, sama kadang anak-anak juga bantu ngasih, Bu saya mau gini, saya mau gitu, terima aja idenya. Jadi saat ini ibu masih lakuin semua sendiri, shoot sendiri, edit sendiri, voice over sendiri. Wah, keren sekali ya Bu, ternyata Ibu mengedit sendiri tanpa bantuan orang lain ya Bu. Ya soalnya sekarang itu konten kreator itu menurut ibu sudah makin gampang ya, sudah semakin banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung, jadi gampang gitu, kayak ngeditnya juga sudah didukung, aplikasi buat mengedit juga semakin banyak pilihan yang gampang-gampang buat kita pakai buat mendukung bikin konten, jadi lebih gampang sekarang gitu. Baik Bu. Kan Ibu tadi bilang Ibu menggunakan aplikasi. Aplikasi apa sih yang Ibu buat untuk mengedit? Yang paling sering ibu pakai gitu dan paling gampang, mungkin kalian juga pakai aplikasi ini, itu CapCut. Ibu pakai CapCut. Tapi nggak jarang juga kalau perlu konten yang satset itu tinggal edit di Instagramnya langsung aja. Sekarang Instagram pun sudah mendukung ya, sudah gampang gitu buat ngedit, tinggal tambahin warna sedikit, atur waktu, itu sudah gampang. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi kontennya, videonya, reelnya, itu TikToknya, itu bisa pakai CapCut. Coba pakai. Jadi Ibu pakai CapCut atau juga bisa edit di Instagram? Ya langsung Instagram, langsung TikTok juga bisa. Itu kalau misalnya kita butuh konten yang cepat. Misalnya hari ini contoh, hari ini standes kan. Kalau ibu nggak cepet nih misalnya nanti besok udah basi. Jadi langsung diedit, langsung aja di Instagram atau TikTok, mereka juga sudah bagus kok. Udah providing. Jadi biar nggak ketinggalan. Betul, biar sukses, biar cepet, biar nggak keburu lewatan infonya. Kalau boleh tahu kan Ibu ngeditnya di CapCut. CapCutnya yang pro apa yang biasa aja? Kalau untuk saat ini, ibu kebetulan sudah pakai yang pro. Ya, jadi karena memang kebutuhan konten, ibu upgrade ya menjadi pro. Tapi kalau kalian buat latihan atau apa yang nggak usah pakai yang pro juga sudah bisa kok. Itu sudah bisa diolah, dipilih-pilih. Udah mulai bagus dia dukungannya. Tapi karena ibu sudah pakai untuk edit konten biar lebih proper, ibu sudah upgrade ke yang pro. Kalau pakai CapCut Pro itu bayar berapa sih Bu? Kalau ibu tidak salah, ibu juga sudah lupa karena ibu bayarnya tahunan ya. Jadi itu ada bayarnya itu tahunan,
berapa ya, ibu lupa, itu sekitar 500.000 atau berapa itu per tahun. Jadi per tahun. Jadi kalau kalian sudah konten-konten kalian itu sudah menghasilkan, misalnya sudah dibayar oleh brand, itu worth it kok kalau kalian upgrade ke yang pro, walaupun bayar, tapi itu memang mendukung untuk dipakai buat kerja. Dari kan ibu buat banyak video, terus ibu juga mempunyai followers yang banyak. Apa tantangan terbesar ibu sebagai content creator? Kalau dari segi tantangan, ya namanya juga kita buat konten yang ditonton banyak orang, itu pasti aja ada kadang masukan, kadang yang komen atau apa yang bilang nggak usah begini, nggak usah begitu, itu biasanya sih tantangannya. Cuman sementara ini karena ibu masih yang kontennya tuh yang ya untuk family atau anak-anak, jadi nggak terlalu banyak tantangan. Cuman memang ada namanya kita bikin konten yang ditonton banyak orang, itu ada aja yang komplain bilang nggak usah tampilin begini bu, nanti anak saya ngikutin, nggak usah tampilin begitu bu, nanti siapa yang komplain gitu. Tapi oke, kita terima masukannya, kita terima, mungkin kedepannya kita bikin konten yang lebih banyak disukain sama orang, jadi kita terima masukannya. Kalau memang itu masuk akal ya, kita terima masukan. Berarti ibu masih bisa terima. Bagaimana cara konsisten dalam membuat konten, Bu? Nah, ini satu lagi, kalau masalah konsisten itu salah satu yang harus dilakukan oleh seorang content creator adalah konsisten. Kalau awal-awal merintis jadi content creator itu kan kadang kita kalau jalan-jalan baru upload kan. Nah, caranya konsisten itu sekarang kita setiap jalan-jalan, kalau ibu sendiri biasanya ambil footage-nya itu yang banyak. Ambil footage yang banyak, jadi potongan-potongan footage video atau foto itu akan ibu upload. Kalau misalnya ibu lagi sedang tidak jalan-jalan, ibu bisa upload ulang, tapi dengan video yang berbeda, informasi yang berbeda. Jadi akan tetap ibu upload video atau foto itu bertahap. Jadi nggak ada yang bolong, sekarang upload, terus habis itu seminggu libur, baru upload lagi. Nanti orang-orang lupa kalau balik SDL itu ada gitu kan. Jadi memang sekarang itu caranya. Setiap kita jalan-jalan, ambilnya yang banyak video dan foto, kita simpen. Nanti kalau misalnya tempat tersebut ada informasi baru, misalnya dia kayak ada promo atau apa, kita tampilin lagi potongan-potongan video kita dengan ngasih informasi. Oh, orang-orang jadi tahu lagi, jadi konsisten. Setiap, ya nggak harus setiap hari sih, jadi nggak terlalu lama juga jedanya dengan tidak upload itu. Jadi sekarang upload, mungkin lagi 2 hari gitu. Jadi terus konsisten buat upload video atau foto. Jadi menjadi content creator itu harus konsisten ya, Bu? Ibu kan banyak buat video. Ibu pernah nggak kehabisan ide atau mental block? Jika ada, bisa ibu ceritakan. Pernah, pasti pernah. Jadi kita kayak yang apa ya sekarang ya gitu, kayak jangankan gini, kadang ibu milih lagu, milih kayak ide, besok saya mau kunjungan nih, mau visit ke restoran, enaknya tuh kayak apa sih, konsepnya itu ada. Nah, kalau kayak gitu biasanya ibu siasatin dengan nonton konten-konten kreator lain. Jadi ibu bakal dapet ide gitu loh, kan kayak ada yang amati, tiru, modifikasi. Nah, itu cocok banget dipakai buat kita yang lagi stuck gitu, udah nggak tahu mau ngapain, udah nggak tahu mau bikin konten apa. Kita refresh dengan nonton konten-konten dari kreator lain, begitu. Jadi caranya ibu itu bisa sambil nonton kreator lain, jadi kita bisa tahu ide-ide lagi lah. Betul, jadi idenya terrefresh kembali. Jadi, oh ini sekarang trennya seperti ini, besok saya buat juga ah. Tapi ya jangan ditiru 100% ya. Jadi kita amati, tiru, amati dan modifikasi ya. Modifikasi. Ya. Buat tren gitu. Betul. Oh sekarang trennya begini. Besok saya akan ikuti tren, karena itu juga bikin konten kita di up. Gitu. Apa kalau kita mengikuti tren, konten kita tuh jadi dinaik
ditekan oleh Instagram atau TikTok, dia akan selalu muncul di FYP biasanya begitu. Apakah dengan membuat konten bisa mendapatkan penghasilan, Bu? Kalau saat ini sudah bisa. Jadi ada banyak penghasilan itu di untuk konten kreator itu ada banyak caranya. Selain kita langsung diminta untuk meng-create konten atau meng-create info tentang tempat tersebut dan dibayar, kita juga bisa jadi affiliate, ya, jadi affiliate atau jadi apa ya? Jadi kita buat konten, nanti linknya di-share. Kalau ada orang yang klik link tersebut, kita dapat affiliate-nya. Kayak kita pun dibayar berapa persen gitu. Jadi sudah banyak ada cara-cara untuk mendapatkan pendapatan dari konten kreator ini. Jadi menjadi konten kreator itu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup ya, Bu? Ya, bisa. Kalau misalnya memang tidak akan langsung kita bisa mendapatkan, kalau baru mulai merintis itu tidak akan langsung kita bisa mendapatkan penghasilan yang banyak ya. Jadi pelan-pelan. Tapi dari konten kreator ini, dari konten-konten ini bisa menghasilkan penghasilan. Jadi dengan buat konten itu kita bisa dapat penghasilan yang cukup lah ya. Bisa. Jadi ada banyak, kayak itu tadi tak bilang. Jadi bisa langsung dibayar oleh brand yang minta tolong kita promosiin, bisa dengan affiliate juga gitu. Jadi banyak cara untuk menghasilkan lah konten kita. Jadi kan itu bisa dari affiliate. Itu pernah nggak dapat suatu endorse dari apa brand-brand? Kalau yang affiliate, kebetulan ibu itu bergabung juga di sebuah wadah ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu itu ada Traveloka namanya, itu adalah akun travel online. Jadi kalau misalnya mau beli hotel atau perjalanan seperti bus, tiket pesawat, nah ibu tergabung juga di sana. Jadi kalau ibu bikin konten tentang holiday itu, tentang hotel itu, tentang perjalanan itu, ibu sertakan link. Nanti kalau ada yang beli melalui link ibu itu, ibu bakal dapat affiliate-nya, bakal dapat ini seperti itu. Selain bikin konten juga seperti itu ya. Sama juga apa ya, di TikTok juga ibu misalnya share tentang info. Nah kalau nggak salah ibu sempat kemarin barusan share tentang beli roti di lokasi tertentu. Jadi kalau ada orang beli melalui klik tag lokasi itu, ada juga penghasilan yang masuk ke akun affiliate itu, seperti itu. Ternyata untuk mendapatkan penghasilan itu juga bisa melalui link, jadi lumayan gampang ya juga. Kita harus cari tahu, kita harus upgrade ilmu juga. Ini sekarang lagi apa sih kontennya biar bisa berguna gitu. Kita harus update ilmu juga. Oh seperti ini, bagaimana caranya kita cari tahu. Jadi kita pun nggak sekedar bikin konten video upload. Jadi biar gimana konten kita itu menghasilkan. Bisa. Ada banyak cara sekarang. Bagaimana cara mendapatkan penonton dan pengikut yang banyak? Bisa Ibu memberi tips dan triknya? Baik, untuk mendapatkan pengikut atau followers itu sebenarnya seiring berjalan waktu ya. Jadi biarkan akun kita berjalan organik. Berjalan organik itu apa? Jadi kita nggak perlu nih sampai harus beli followers atau apa, nggak, jangan. Nanti akun kita rusak. Kita upload aja konsisten, kayak tadi ibu bilang, konsisten. Upload, nanti lama-lama orang itu akan kayak, oh kalau aku mau jalan-jalan kayaknya ke akun Bali Kids Day Out aja nih, itu otomatis nanti juga bakal follow aja nih akun Bali Kids Day Out, dia sering sharing info-info, jadi otomatis itu akan bikin followersnya bertambah, lama-kelamaan akan banyak juga. Saya juga termasuk penggemar Ibu. Waduh. Ya nanti kalau jalan-jalan kemana pasti main-mainnya ke akun Bali Kids Day Out ya. Ibu kan mengunjungi wisata yang banyak. Kita penasaran itu ibu mendapatkan referensi itu jalan-jalan yang banyak.
atau yang menarik itu dari mana? Oke, kalau yang itu, kalau ditanya sekarang ibu dapatnya dari mana, biasanya ibu diundang. Ya, diundang. Jadi kayak mungkin karena followers ibu sudah cukup lumayan banyak, jadi ibu biasanya diundang. Tapi kalau dulunya memang ibu suka jalan-jalan. Ya, jadi ibu suka jalan-jalan. Jadi setiap weekend sebisa mungkin kalau ada waktu libur barengan sama suami ibu akan cari tempat nih, enaknya minggu depan kemana ya. Ya sama, ibu juga carinya di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu. Ini yang lagi tren sekarang apa sih di Bali gitu. Dia cocok nggak dikunjungin sama anak-anak? Ya sama, ibu juga cari di sosial media, di Instagram, di TikTok gitu. Oh ini nih lagi tren nih, besok kita minggu depan ke sana ya. Kalau sekarang sih ya ibu sudah mulai diundang, jadi ibu tahu, biasanya ibu tahu duluan gitu. Daripada yang lain kan karena kayak disuruh minta tolong promosiin juga tempatnya, jadi ibu tahu lebih dulu. Jadi kalian kalau mau mendapatkan referensi jalan-jalan bisa lihat akunnya Bali Kids Day Out nih. Nah, terima kasih. Di mana sih Bu wisata yang paling berkesan yang pernah Ibu kunjungi? Kalau wisata yang paling berkesan di Bali ini banyak sekali tempat bagus-bagus. Kalau mau ditanya berkesan, semua berkesan. Tapi karena seiring berjalan waktu ya, kan ibu kan kontennya bareng anak-anak. Kalau dulu mungkin lebih banyak ke playground. Kalau sekarang mungkin ibu lebih banyak kayak ke event-event activity kayak gitu. Jadi lebih berkesan juga sih activity misalnya apa ya? Sekarang rafting kayak gitu-gitu mungkin ya. Karena anak-anak sudah besar kan. Kalau dulu kan masih kecil ke playground. Jadi tempat-tempat yang berkesan dulu itu adalah playground. Jadi ibu update sekali biasanya, oh di sini ada playground baru, di sana ada waterpark baru gitu. Kalau sekarang lebih ke activity. Jadi banyak sih tempat-tempat yang berkesan di Bali khususnya. Bu bisa respill nggak playground yang paling bagus menurut Ibu di Bali? Playground yang paling bagus, banyak sekali ada playground ya, tapi kalau yang sekarang yang sedang tren gitu, dan seusia kalian ini masih bisa juga main karena dia boleh sampai dewasa, itu coba main ke Sanur deh, ada namanya Aero X Space, itu bagus ya. Jadi nggak cuma buat anak-anak kecil ya, jadi buat kalian yang udah kelas 5, kelas 4, kelas 6 itu masih oke banget. Bahkan dewasa juga boleh lo main di situ. Iya, jadi yang masa kecilnya kurang bahagia boleh coba main ke sana. Di Sanur itu lokasinya. Itu yang sedang famous, sedang FYP lah sekarang, sedang rame dibahas. Kayaknya kalau belum ke sana ada yang kurang gitu. Jadi coba main ke Sanur juga. Jadi di sini yang punya adik yang suka main di playground bisa mengikuti saran dari Ibu Dewi. Ibu kan mendatangi wisata yang sangat banyak. Menurut Ibu wisata yang paling jauh yang Ibu kunjungi itu di mana sih, Bu? Yang pernah ibu kunjungi bareng anak-anak yang terjauh itu di Jogja. Ya, jadi kalau ada kesempatan, kalau waktunya cukup, kadang ibu juga bawa anak-anak itu ke luar pulau. Ibu pernah bawa anak-anak ke Malang, ke Lombok, yang paling jauh itu di Jogja. Iya. Kita jauh juga ya Bu, Jogja itu. Ya, jadi sekali-sekali kalau memang pas waktunya kita coba bawa keluar pulau. Ya nggak di Bali-Bali aja nih, jadi sekali-sekali bawa anak-anak jalan keluar. Kalau ke Jogja itu naik apa sih Bu? Nah, jadi kalau pas ke Jogja kemarin sekalian itu ibu bawa anak-anak buat coba experience yang berbeda. Ibu bawa mereka naik kereta api. Iya, jadi jalan-jalannya tuh nggak cuma sekedar jalan-jalan ke tempat, ke objek wisata yang di Jogja, jadi kita juga bisa sambil belajar kalau naik kereta api itu seperti apa sih gitu. Di baliknya juga ibu coba moda transportasi berbeda, ibu coba aja mereka naik sleeper bus ya. Jadi di dalam bis itu
seperti orang tidur gitu ininya, kursinya. Jadi mereka punya pengalaman, oh aku sudah pernah naik kereta, aku sudah pernah naik pesawat, aku sudah pernah naik sleeper bus. Jadi sekalian nambah experience-nya anak-anak. Liburan itu juga nambah experience anak-anak. Jadi biar anak-anak tuh bisa tahu juga ya Bu. Ya, jadi biar dia bisa coba-coba juga. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang bisa kita tanyakan ya Bu ya. Bisakah Ibu memberikan pesan untuk kita yang ingin jadi content creator tapi masih malu atau ragu-ragu? Oke, untuk jadi konten kreator itu yang terpenting adalah niat. Karena kadang udah jadi konten kreator pun niat itu bisa hilang. Jadi harus niat. Pokoknya apa yang kita gini niatin aja dulu. Niatin aja, misalnya kita mau jalan-jalan nih, mau ngambil video, niatin ngambil video. Jangan yang aduh males capek panas gitu. Jangan. Jadi niatin dulu. Masalah kayak aduh handphoneku jelek itu urusan belakangan. Ambil aja dulu videonya, ambil aja dulu fotonya. Itu masalah gampang, bisa diedit, bisa di apa. Jadi intinya konsisten, niat. Itu aja dulu untuk jadi seorang content creator. Nah jadi teman-teman yang pengen jadi content creator bisa ikutin pesan dari Bu Dewi ya guys. Nah, teman-teman, itulah cerita dari Ibu Dewi. Kami akan memasuki sesi tanya jawab. Dalam kesempatan ini kami berikan hanya ke orang penanya. Baik, kami persilakan. Siapa yang akan mau bertanya? Ayo maju-maju. Ayo maju. Oke, kita udah dapat 2 orang penanya. Ayo, siapa yang lagi satu? Ayo lagi satu. Boleh rekomendasi tempat makan yang enak dan murah di Denpasar. Oke, tempat makan yang enak dan murah. Jadi gini, kalau mau makan itu kalian mau makan apa, terus habis itu mau nyari apa di tempat. Kayak misalnya ibu nih, kalau ibu biasanya nyari tempat makan tuh satu, nyari tempat makan yang ada playgroundnya misalnya. Ya, kalau ibu seneng bawa anak-anak, kalian tahu warung Imeme nggak? Kalau warung Imeme itu sekarang ada 3 cabangnya. Yang pertama dekat sini nih di Jalan Budutaki itu ada. Satunya lagi di Denpasar di Jalan Sutoyo, sama satu lagi di Trans Studio Mall itu tempat makan yang ada playgroundnya. Biasanya kalau ibu cari tempat makan tuh gitu, yang ada playgroundnya atau ada kolam renangnya, biar anak-anak bisa sekalian makan, bisa sekalian rekreasi. Kalau kalian tanya di dekat sini tempat makan yang ada kolam renangnya, mungkin kalian bisa ke ada itu di Mahendra Data Selatan, itu namanya Kampus Saga, itu ada kolam renangnya, jadi bisa sekalian berenang di situ sambil makan. Itu sih kalau ibu. Kalau masalah enak atau gini banyak sih, cuman kalau yang ada playground atau ada tempat rekreasinya, kalian bisa coba yang ibu rekomendasiin tadi. Ada warung Meme, ada Kampus Saga, itu dekat-dekat sini kok. Ayo silakan untuk pertanyaan kedua. Saya Sela, saya ingin rekomendasi yang murah dan Kalau tempat jalan-jalan, kalian pernah nyoba jalan-jalan ke Taman Kota nggak? Di Taman Kota itu tempat yang paling murah sih kalau menurut ibu ya. Di situ sudah ada playground juga. Jadi Taman Kota yang sekarang itu sudah mulai bagus. Taman Kota kita sudah mulai ditata sama pemerintah kita. Jadi playgroundnya sudah bagus, area untuk jalan-jalan untuk olahraganya sudah bagus. Jadi kalian coba jalan-jalan ke lapangan Puputan Badung. Betul, itu lapangan Puputan Badung. Kalau di lapangan Renon itu ada juga namanya Taman Janggan. Itu yang ada playgroundnya besar, itu di Denpasar. Sama playground di dalamnya Puspem Badung. Itu udah tempat paling murah, yang paling ini ya, enak kalau bawa jalan-jalan anak-anak sama keluarga.
Coba nanti deh olahraga ke sana aja, bapak ibunya olahraga di taman kota ya. Selanjutnya untuk penanya ketiga bisa. Perkenalkan, nama saya Putri Dayana. Untuk rekomendasi wisata yang tempat cocok untuk video-video. Semua tempat rekreasi itu cocok di videoin aja. Kemanapun kalian jalan-jalan, kemanapun kalian berwisata, itu videoin aja. Itu bisa jadi bahan konten loh. Nanti kalau misalnya kalian upload, terus kalian kasih caption informasi tentang tempat itu bisa jadi konten. Nanti pasti banyak, oh ini adiknya suka jalan-jalan nih, nanti kunjungin akunnya deh buat lihat-lihat lokasi lainnya ya. Jadi kalau mau jalan-jalan di videoin aja, nggak usah nunggu tempat yang mana bagus, yang mana, videoin aja, itu bisa jadi bahan konten. Baik, karena sudah berani bertanya, kami akan memberikan hadiah yang disponsori oleh BPD Bali. Maaf, kita akan memberikan hadiah satu voucher. Ini ada voucher nih, karena sudah berani nanya. Terima kasih ya udah nanya-nanya. Oke, terima kasih para penanya. Silakan duduk ke tempat. Oke, siapa yang akan mau bertanya lagi akan mendapatkan voucher. Oke, Ibu. Waduh, ini Bu, kepala sekolahnya bertanya di deg-degan saya nih. Oke, makasih banyak. Ini seru sekali. Saya sampai langsung searching Bali Kids Day Out-nya loh. Anak-anak seru nggak hari ini? Khususnya lagi yang mau konten ya. Tertarik sekali saya sama kegiatan-kegiatan dan tips-tips yang Ibu sampaikan tadi bahwa niat dan konsisten itu yang utama. Jadi saya sejujurnya saya dari dini sih ngajak anak saya yang kelas 4 yang masih melukis. Jadi saya setiap perpergian kemana selalu menyelipkan ke dia, Kak, pokoknya buat video, gimana caranya hari ini kamu buat video di perjalanan ini. Nah, tapi kembali lagi niat dan konsisten tidak ada. Ketika dia melihat, Ibu bagus sekali loh ini kontennya, coba buat, jangan hanya kamu melihat, tapi kamu juga menghasilkan. Saya bilang seperti itu. Namun terkadang ketika dia ingin, dia akan buat. Ketika dia tidak moodnya mungkin belum, jadi belum tumbuh rasanya ya, belum, karena mungkin belum merasakan. Nah, mungkin nanti akan banyak saya ganggu Ibu untuk bertanya terkait dengan hal ini untuk perkembangan konten yang baik. Yang berikutnya yang saya tanyakan ini mungkin terkait dengan tadi yang sangat yang Ibu sampaikan, sangat tertarik bagaimana caranya kita membuat konten yang disukai orang sehingga itu mengakibatkan adanya banyak follower. Nah, salah satunya ini kami di SD 11 Padang Sambian, kita lagi tidak dipungkiri sosmed sekarang itu yang membranding sebuah instansi, sebuah nama dan apapun. Jadi kita harus mengikuti zaman. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya nggak Bu ya, gimana sih caranya kita itu membranding sekolah ini agar semakin banyak follower di luar yang mengetahui keberadaan SD Negeri 11 Padang Sambian ini, sehingga kami tidak hanya dalam lingkup di Kota Denpasar, bahkan provinsi di luar dari Kota Denpasar, orang-orang mengenal, oh ini loh SD 11 Padang Sambian. Kita keinginan untuk mengikuti dan berkunjung ke sini itu ada seperti itu, sehingga anak-anak dan juga branding sekolah itu menjadi branding dan berdampak nantinya untuk perkembangan pendidikan di SD Negeri 11 Padang Sambian. Itu aja, terima kasih. Ya betul sekali, itu membranding diri itu penting sekali Bu, penting sekali. Seperti misalnya akun saya Bali Kids Day Out itu yang
terbranding seperti akun family gitu. Nah, kalau menurut saya SD 11 Padang Sambian ini sudah sangat-sangat apa ya, menarik kalau menurut saya Bu. Dari segi sosial medianya sudah hidup, konsisten upload kegiatan-kegiatan anak-anak itu sudah sesuatu yang bagus Bu kalau menurut saya. Nah, mungkin kedepannya Ibu juga kayak baiknya tuh ngadain kegiatan, aktivitas yang collab gitu Bu. Jadi misalnya ada aktivitas apa yang melukis, misalnya Ibu konten kreator siapa ada ya anak itu yang bagus di-invite, terus Ibu collab, SD 11 collab dengan siapa, SD itu kayak, jadi namanya tuh akan ikut terkatrol oleh konten kreator yang Ibu ajak collab. Itu biasanya Bu, jadi dia akan namanya tuh mungkin dia orang-orang belum follow SD 11 ya, tapi followernya yang diajak collab itu juga akan melihat, karena kan dia terkatrol gitu ya. Jadi lama-kelamaan dia akan semakin banyak yang tahu keberadaan SD 11. Kayak kemarin juga pada saat saya sempat upload tentang Standes ini, ada beberapa yang nanya, wah kalau saya di luar zona apa bisa masuk ke sana? Jadi kan ada ya orang tertarik gitu kan. Nah, saya bilang, coba kan sekarang SD 11 sedang ada BPBD tuh. Dicoba aja Pak buat tanya-tanya. Jadi itu kayak menurut saya udah, wah ini orang udah mulai tertarik nih gitu kan. Walaupun dia di luaran sana image SD negeri itu bagaimana, tapi ini orang lebih tertarik. Kok ada sampai nanya, Bu saya kalau di luar zona apa SD 11 bisa terima? Itu menurut saya udah sudah sesuatu ya, namanya terangkat gitu. Oh Pak bisa coba langsung ditanyakan pada saat penerimaan murid. Jadi kayak menurut saya collab atau kegiatan-kegiatan itu di-push aja, terus Bu, maksudnya ditampilkan di sosial media, karena memang kalau sekarang ini sosial media itu penting sekali dia untuk, kayak Ibu bilang, membranding diri itu penting. Jadi biar terus orang tuh ingat gitu sama nama SD 11 Padang Sambian itu, biar dia terus muncul, jadi semakin sering membuat konten gitu, dia akan terus naik namanya gitu. Jadi menurut saya emang adain collab atau kegiatan itu di up aja terus Bu. Udah bagus ya dia. Terima kasih banyak, ini menarik sekali. Jadi idenya itu collab dengan kreator yang lagi hit ya, yang lagi hit itu ya pendidikan dengan pendidikan, membranding nama sekolah. Salah satunya terima kasih juga yang kemarin saya juga sempat lihat, jadi di tag oleh Bali Kids Layout-nya, wow keren. Saya sempat berpikiran apakah pasti ini ada dampaknya nanti untuk SD 11 Padang Sambian, karena kita tahu sendiri Bali Kids Layout itu followernya sudah luar biasa. Mudah-mudahan itu berdampak nantinya hingga nanti pendidikan di SD 11 Padang Sambian ini diperhitungkanlah oleh masyarakat, khususnya Denpasar, apalagi kalau bisa di luar kota Denpasar ya, karena selama ini kan sekolah kita memang notabene terlihat sekolah di dalam yang keadaannya curam, banjir seperti itu. Jadi image itu yang ingin saya rubah, bahwa sekolah banjir itu loh juga bisa bersih, sekolah banjir juga bisa dalam pendidikan itu mereka itu nggak main-main meskipun sekolahnya banjir. Saya image, apalagi image SD negeri yang sampai saya, keluarga saya sendiri, adik saya tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Ya, dia menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Saya sampaikan, memang image sekolah negeri memang belum bisa lah kita dipapas dengan image sekolah swasta untuk sekolah dasarnya gitu. Jadi nanti idenya itu sangat brilian, mungkin nanti banyak cara yang akan kami tanyakan. Dan ada ide menarik yang ingin saya sampaikan. Mungkin di sini juga kita tidak tahu ya, anak-anak mungkin banyak yang suka konten yang bisa buat video kan. Nah mungkin nanti Bu Guru Kepala Sekolah akan buat program. Jadi siapa yang paling banyak bisa nge-push kegiatan sekolah dengan tag IG atau akun media sosial SD 11 Padang Sambian, itu akan ada apresiasinya. Ya. Jadi anak-anak mau tidak? Ya, jadi siapapun yang bisa membuat konten sekolah, tag sosial media SD 11 Padang Sambian,
akan ada apresiasi dari sekolah. Jadi anak-anak juga belajar konten ya sedini mungkin. Gimana kira-kira ya Bu, cocok nggak itu untuk anak-anak ya? Ya itu bagus itu. Jadi kita juga sambil melatih gimana sih konten itu gitu. Apalagi SD 11 kan setahu saya ada ekstrakurikuler konten kreator. Nah mungkin bisa dimulai dari anak-anak yang join ekstra itu dulu, disuruh buat tugas atau apa, dan juga semua siswa itu bagus ya Bu, itu di repost atau apa gitu. Mungkin sekarang saya akan, karena tadi yang Ibu sampaikan konten itu menurut saya worth it banget loh ke depannya gitu. Saya ingin mengajak anak-anak sedini mungkin. Jadi mereka belajar tapi mereka sambil setidaknya bukan penghasilan ya yang kita lihat, tapi sampai diundang. Betul. Sampai diundang kita free loh ke sana. Bu, kesini dong, tolong dipromosikan. Betul. Ya, Penghasilan itu disisihkan aja dulu pikiran ke sana. Kita bisa jalan-jalan gratis saja. Itu deh, makanya itu sudah bikin sampai kita happy kan. diundang kan, sampai orang lain belum tahu kita tahu. Iya. Wow. Jadi ingin ngajarin anak-anak itu kan juga pembelajaran. Jadi bisa mereka ngajak orang tua, Bu, ayo antar aku ke sini, aku diajak begini atau bagaimana seperti itu. Jadi mungkin akan saya lebih iniin konten ini akan lebih saya fokuskan lagi seperti itu, karena mungkin yang ikut ekstra konten mungkin ada yang di luar ikut ekstra konten kreator itu dia suka konten tapi dia tidak ikut ekstranya karena masalah, ya buat aja, berkaitan gitu. dengan banyak ekstra yang lain yang di sini. Jadi itu mungkin ya. Jadi anak-anak sekali lagi Ibu sampaikan, bagi anak-anak yang nantinya sesering mungkin buat ngupload post kegiatan sekolah dan tag sosial media SD Negeri 11 Padang Sambian, akan ada apresiasi dari sekolah. Mau tidak? Tepuk tangan dulu untuk SD 11-nya. Ya, terima kasih Bu atas referensi-referensi dan juga ide-idenya. Kedepannya mungkin banyak komunikasi nanti terkait dengan konten di SD 11 gitu. Terima kasih. Perkenalkan nama saya dari kelas 4D. Kalau mau tanya, berapa lama Ibu menjadi konten kreator? Kalau berapa lama dan jadi konten kreator kan Ibu awal mulanya tidak sengaja. Jadi Ibu sudah mulai ngupload konten ini kalau nggak salah di 2017, tapi itu nggak ada niat buat jadi konten kreator awalnya. Jadi buat upload foto anak-anak aja dulu. Kalau ditanya kapan seriusnya bikin konten ini, itu kayaknya setelah pandemi itu baru Ibu lebih serius, lebih sering gitu bikin konten. Kalau akunnya sendiri sudah ada dari 2017. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Kadek Alfa Mudarfa dari kelas 4D. Apa kendala-kendala menjadi konten kreator? Kalau kendala biasanya waktu kayak misalnya kita dimintain promosi, ini harus diupload lagi 2 hari ya, atau ini harus sudah selesai kontennya lagi 3 hari ya. Nah yang kayak gitu sih biasanya. Jadi kan kadang-kadang ide itu nggak, Ibu idenya hilang nih, tapi kontennya sudah harus diupload lagi 2 hari gitu. Jadi itu sih biasanya kendalanya, waktu biasanya. Selain itu dibawa ini aja, kalau konten kita happy itu mudah-mudahan tidak ada kendala. Dan konten juga apa ya, kalau misalnya adik suka apa nih, kesukaan adik apa, misalnya suka main game aja yang dijadiin konten. Jadi kita melakukan sesuatu yang kita suka, gak akan ada deh halangannya. Paling adanya dikit-dikit, tapi itu gak usah dianggap sebagai halangan. Jadi kita kalau melakukan apa yang kita suka, halangan itu kecil lah, gampang itu buat dihilangin. Ya. Ini ada voucher ya buat kalian yang sudah bertanya. Terima kasih. Hai Pak Edi, bertanya Pak Edi. Terima kasih Bu.
mau bertanya, untuk aturan-aturan bersosial media itu kan yang saya tahu pertama tuh tidak boleh mengupload tentang pornografi, tentang berbahasa kasar kayak gitu dulu. Saya kan di sini posisinya sebagai admin media sosial sekolahnya dan kreatornya. Apakah ada aturan-aturan lain, misalnya kayak waktu ini saya dikasih tahu sama ibu kepala sekolahnya, kan kita sering mengupload tentang yang juara, anak-anak juara itu kita memberi ucapan selamat. Yang di sana itu kita harus sebenarnya minta izin dulu kepada anaknya dan ibunya. Apakah selain itu ada aturan lagi, Bu? Saya juga karena berhubungan dengan anak-anak, tapi ini kan anak saya sendiri waktu itu, jadi saya dapat juga ditanya sama ibu kemarin, boleh nggak live atau apa. Itu memang agak sulit kalau kita melibatkan anak orang lain. Jadi memang baiknya gini Pak, kalau misalnya mau lebih sering ngupload anak-anak itu, sebisa mungkin buat disclaimer dulu Pak, ada surat yang untuk orang tuanya menyatakan boleh anaknya nanti di-post, dan kalau bisa nama anaknya itu nggak usah yang nama lengkapnya lah yang gini ya, biasanya identitasnya itu kita tidak full kita lihatkan. Itu aja sih, paling kita berhati-hati dengan privasi anak-anak. Sisanya kalau menurut saya sih jalanin aja dulu. Kalau misalnya kayak ya memang kita harus butuh branding ya, jadi kita harus memang menyebutkan nama lokasi, nama anak, itu memang kita mau nggak mau sebutkan. Kita nanti harus minta privasi, sama privasinya boleh nggak nih ditampilkan ke umum gitu, harus minta izin sama orang tuanya sih sebisa mungkin Pak. Itu aja sih kalau misalnya buat konten sekolah. Lainan dari itu apa ya? Sih itu aja sih Pak, biasanya ya privasinya anak-anak itu boleh nggak ditampilkan ke media sosial. Biasanya setahu saya itu pada saat anak-anak beberapa sekolah tuh ada yang pada saat pendaftaran, mungkin nanti bisa diterapkan ke siswa baru nanti, itu mereka menandatangani surat kayak bahwa anak saya diperbolehkan masuk ke media sosialnya sekolah gitu misalnya. Itu aja sih biasanya ya. Tapi kalau yang sudah sering berjalan ini harusnya sih aman-aman aja Pak, karena dia kan orang juga tahu ini media sosial sekolah ya, tidak untuk yang aneh-aneh. Kan kadang orang tua takut ini anaknya terpush dan disalahgunakan gitu kan. Tapi karena media sosial sekolah, harusnya orang tua mengerti sih kalau anaknya tampil ya memang karena anaknya berkegiatan di sekolah itu kan. Dan mungkin ada beberapa orang tua yang sensitif ya soal ini gitu. Mungkin kedepannya itu aja sih Pak, disiapkan kayak form persetujuan anaknya boleh nggak tampil di media sosial. Berarti intinya jadi lebih hati-hati juga jadinya, karena memang kan nama sekolah juga. Nama sekolah, kita menampilkan data anak juga kan, itu aja sih yang lebih hati-hati. Kalau soal kegiatan sih harusnya ini Pak, karena kan sosial media sekolah ya, jadi aman sih. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Pak Edi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Oke, Rama. Izin bertanya, tadi mungkin sempat ditanyakan atau belum yang tahu, ini untuk endorse itu ibu yang nyari apa yang dari pihak yang ingin mengendorse ibu yang datang ke ibu? Wih, keren pertanyaannya. Oke, kalau awalnya kan ibu tuh nggak langsung tinggi ya followersnya ya. Awalnya ibu yang mengajukan diri. Jadi ada namanya konten kreator itu punya media kit. Media kit itu seperti surat surat melamar kerjanya konten kreator. Jadi contoh nih, ada tempat baru, ibu jalan-jalan ngeliat ada tempat baru, ada tempat baru nih. Aku pengen dong jadi yang pertama tahu tempat itu. Ibu mengajukan diri, ibu mengajukan media kit namanya. Ibu memperkenalkan diri, kayak saya punya akun Instagram yang biasa sharing tentang anak-anak nih, tentang family, dengan jumlah follower sekian, link Instagram ini, link TikTok ini, mungkin Bapak berkenan mempromosikan tempat Bapak ini di akun saya bersedia hadir. Itu awalnya. Nanti seiring berjalannya waktu, seperti
sekarang biasanya ibu yang diundang gitu. Jadi ada dua gini, tapi kalau misalnya sekarang pun ibu nggak diundang tapi ibu pengen nih nyoba tempat itu, ibu biasanya ajukan media kit itu. Ibu ajukan, ini loh saya punya akun Instagram dan TikTok yang biasa sharing tentang tempat-tempat yang family friendly. Saya mau mencoba nih main ke sana, boleh tidak? Jadi mereka yang oh boleh, misalnya kalau mereka mengizinkan, atau kalau tidak mereka akan kasih syarat, bisa Bu, tapi ibu cuma mendapat ini itu ada. Jadi ada dua kemungkinan, ibu bisa mengajukan diri atau ibu diundang, itu dua-duanya bisa. Artinya itu untuk endorsement boleh menggunakan surat atau diundang oleh yang ingin mengendorse ibu. Ya kita bisa, pokoknya kalau endorsement itu bisa kita mengajukan diri, bisa juga kita diundang. Jadi kalau misalnya kita belum diundang nih, tapi kita pengen ke sana, ajukan aja, nggak apa-apa. Terima kasih nih, Bu. Sama-sama. Wah, luar biasa ya teman-teman, bincang-bincang kita sudah lama berlalu. Perbincangan kita hari ini sungguh membuka mata bahwa menjadi content creator bukan hanya soal membuat video atau postingan di media sosial, tapi juga tentang kreativitas, konsistensi, dan keberanian untuk mengekspresikan diri. Dari cerita dan pengalaman narasumber kita belajar bahwa konten bisa jadi sarana berbagi, menginspirasi, bahkan mengubah hidup, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita, Ibu Dewi, atas cerita inspiratifnya yang sangat berharga. Perlu kami informasikan kembali bahwa acara Standes 3 tahun 2025 disponsori oleh Wadon Bali, SW Graha Pustaka, LPD Desa Adat Padang Sambian, Rahayu Konveksi, SW Astari, Ade Jaya, Penerbit Duta, Buki Dekorasi, PT Sareguna Prima Tirta, UD Yasira, Pelita Kumara KP, UD Gemulando, BPD Bali, PT Yudhistira, KP Barbers. Dan acara ini pula didukung oleh SMP PGRI 5 Denpasar, SMP Sabta Andika, SMP Bintang Persada, SMP PGRI 1 Denpasar. Terima kasih kami ucapkan kepada semua sponsor dan pendukung karena telah mensupport acara Standes 3 tahun 2025 sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar. Dan tentu terima kasih juga untuk penonton yang sudah ikut menyimak dengan antusias dari awal sampai akhir. Semoga talk show ini bisa menjadi pemicu semangat bagi kalian semua yang ingin berkarya di dunia digital dan mengingatkan kita bahwa setiap orang punya cerita yang layak dibagikan, termasuk kalian. Tak lupa kami mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada yang tidak berkenan di hati. Saya Maharani Dan saya Clarissa pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap berkarya, tetap jadi versi terbaik dirimu, dan jangan lupa konten yang baik datang dari niat yang baik. Sampai jumpa dalam Salam Kreatif. Sebelum itu, kami mohon kesediaannya Ibu Dewi agar tetap di tempat karena akan ada penyerahan kenang-kenangan dari sekolah untuk Ibu karena telah bersedia berpartisipasi sebagai narasumber talk show dalam acara Standes 3 tahun 2025. Ada pengumuman juara-juara Standes 3 tahun 2025 SD Negeri 11 Padang Sambian. Terima kasih.
Ibu silakan memberikan pesan dan kesan tentang Standes 3 ini dan bagaimana menurut pesan Ibu kedepannya itu harusnya bagaimana tentang Standes 3. Kami persilakan. Baik, selamat ya SD Negeri 11 Padang Sambiang sudah berhasil membuat festival sebagai wadah untuk mengapresiasi hasil belajar anak-anak selama setahun ini. Jadi dari Standes 1, 2 dan sekarang sudah sampai Standes 3 itu menurut saya sudah sangat baik. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga semakin baik dan dipertahankan karena dengan adanya Standes ini membuat semangat belajar anak-anak itu semakin meningkat kalau menurut saya. Jadi terima kasih banyak SD Negeri 11 Padang Sambiang buat wadahnya untuk anak-anak berapresiasi menunjukkan hasil belajar mereka selama di sekolah ini. Terima kasih Bu, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu narasumber kita pada kali ini. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak.